pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai rawit dengan tujuan mengamati proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai rawit dari biji hingga pasca panen nanti. Menganalisis pengaruh perbedaan intensitas cahaya matahari terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, dan warna daun cabai rawit. Membuktikan bahwa cahaya merupakan salah satu faktor eksternal yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan pohon atau tanaman cabai rawit. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu ada 3 pot dengan ukuran sesuai pertumbuhan cabai rawit, alat tulis dan buku tulis untuk catatan dari hasil praktikum pengamatan yang saya dapat dan saya praktikkan, kemudian kamera HP untuk dokumentasi foto dan video, dan 3 biji cabai rawit dengan tanah yang subur dan penyiraman atau air yang secukupnya. Landasan ini pertumbuhan adalah proses pertambahan yang ukuran yang bersifat kuantitatif. Contohnya, tinggi batang, jumlah daun, dan perkembangan juga proses menuju kelewasan yang bersifat kualitatif seperti munculnya bunga, putih, dan buah dari cahaya matahari, yaitu sangat penting karena berperan dalam proses fotosintesis tanaman cabai rawit. Kemudian dari hari ke hari, mulai dari dia penanaman hari pertama yaitu biji yang dimasukkan ke dalam playbed, hari ke hari dengan sesuai dengan berjalannya waktu, seiring dengan berjalannya waktu, tumbuhan cabai rawit, pembahasannya dapat saya simpulkan berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan, terbukti bahwa intensitas cahaya sangat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan cabai rawit. Cahaya matahari berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai rawit, dan pertumbuhan ditunjukkan dengan bertambahnya tinggi pohon, tinggi batang, dan jumlah daun, sedangkan perkembangan ditunjukkan dengan munculnya daun sejati dan percambangan. Kesulitan yang saya dapat dari praktikum ini yaitu sulit menjaga kelembapan media tanaman, tetapi sama karena penguapan 3 pot lebih cepat akibat panas matahari dan lupa menandai mana pot A, pot B, pot C agar menentukan pertumbuhannya yang lambat, yang sedang, dan yang cepat. Saran yang saya bisa lakukan sebaiknya menggunakan lebih banyak pot dan banyak biji agar lebih valid untuk pertumbuhan yang nyata. Masukan yang saya dapat lakukan yaitu kalau kita merawatnya dengan baik dan benar, maka tanaman cabai akan tumbuh baik dan berkembang juga berbuah lebih banyak dari pertama atau perubahannya dari putik, dari bunga ke putik menjadi buah. Dan setelah itu semuanya tanaman cabai rawit siap kita panen. Inilah hasil praktikum IPA tentang
Metamorfosis sempurna pada lalat rumah atau pertumbuhan dan perkembangan hewan yang saya ambil dari contoh lalat rumah. Saya memiliki tujuan untuk mengamati tahapan pertumbuhan dan perkembangan lalat rumah, dari telur hingga imago, mengidentifikasi ciri-ciri setiap tahap metamorfosis yang sempurna pada lalat, dan membuktikan bahwa lalat mengalami pertumbuhan dan perkembangan melalui metamorfosis yang juga sempurna. Alat dan bahan yang saya pakai toples plastik yang transparan, plastik penutup, karet, kemudian kamera HP untuk dokumentasi, dan jarum untuk melubangi penutup tersebut. Bahan yang saya pakai adalah media pembiakan atau jambu, pepaya, dan sedikit di situ adanya ikan asin. Kemudian landasan teori yang saya pakai adalah lalat rumah mengalami metamorfosis sempurna, yaitu perubahan bentuk tubuh selama siklus hidupnya. Ada 4 tahap, mulai dari telur, kemudian larva, ke pupa, dan terakhir adalah imago. Adapun kesulitan yang saya alami yaitu bau media pembiakan sangat menyengat, sulit menghitung telur karena sangat kecil dan menumpuk, dan larva bergerak cepat sehingga susah diukur. Kemudian saran yang saya sebutkan adalah gunakan sarung tangan dan masker saat praktikum. Gunakan media yang lain agar tidak terlalu bau atau tidak terlalu menyengat. Masukan dari saya adalah praktikum ini bukan cuma soal nilai IPA, ini pelajaran hidup bahwa makhluk kecil seperti lalat bisa memberi teguran. Yang teguran itu berarti kalau kita lalai jaga kebersihan, maka penyakit dan kuman akan ada di sekitar kita. Maka dari itu, ayo sama-sama menjaga kebersihan untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua. Sekian dari saya, terima kasih.